Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqqu qul lastu 'alaikum biwakil. Dan kaummu mendustakannya azab padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawabmu. Al-An'am 66. Sangat banyak ayat Al-Quran yang senada dengan ayat di atas, di mana umat Islam harus meyakini bahwa Allah adalah pelindung dan kepadanya diserahkan segala urusan. Perintah ini terdapat dalam surah Al-An'am 102 dan 107, Yunus 108, Hud 12 dan 123, Al-Furqan 58, Asy-Syura 217, Al-Ahzab 3. Ayat-ayat tersebut merupakan salah satu bagian penting bagi para da'i dan mujahid dakwah agar dengan penuh kesungguhan tetap melakukan aktivitas dakwah dan jihadnya, karena Allah akan selalu membimbingnya. Ketawakalan para mujahid dituntut pada setiap kondisi dan situasi. Yang ketiga, aspek sosial kemasyarakatan. Tawakal dimanapun dan dalam situasi apapun harus menjadi bingkai perilaku setiap mukmin, karena ia adalah bagian dari ibadah. Suatu peristiwa yang amat memilukan ketika Nabi Yakub kehilangan putra kesayangannya Yusuf dan menaruh curiga dan kekurang percayaan kepada anak-anaknya yang lain sesudah peristiwa itu. Namun beliau tetap menaruh optimisme pada Allah, sehingga putranya yang lain, Bunyamin, diizinkan dibawa oleh saudara-saudaranya setelah meminta jaminan dari mereka. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan minallah la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Falamma atuhu mawsiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Yusuf 66. Demikian pula hubungan Nabi Musa dengan Nabi Syu'aib, calon mertuanya, tentang mas kawin yang harus dibayarkan. Padahal Musa tidak memiliki harta kecuali hanya tenaga dan semangat. Qala dzalika baini wa bainaka ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Al-Qasas 28. Dalam ayat di atas jelas bahwa hubungan Musa dengan calon mertuanya itu diikat oleh suatu perjanjian yang disepakati secara kuat. Walaupun ada kekurangan, agar tidak menjadi permusuhan. Kuatnya perjanjian ini karena saksinya adalah Allah, sehingga alangkah jeleknya baik secara akhlak dan moral bila dilanggar. Yang keempat, tawakal dalam kehidupan sehari-hari dalam aspek ekonomi. Manusia dalam aktivitas hidupnya tidak akan lepas dari jihad dan mencari rezeki berupa fadlullah, kecuali orang yang sakit, karena seperti itulah manusia di dunia. Hal ini diilustrasikan Allah dalam surah Al-Mudammil 20. Alima an sayakunu alaikum marda an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah
wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Al-Muzammil 20. Suatu saat Rasulullah melihat seseorang sedang duduk di masjid seperti orang yang kebingungan. Rasul bertanya, "Maukah engkau saya ajarkan satu doa yang dengan doa itu bila engkau baca siang dan malam Allah akan menghilangkan kerisauanmu ini?" Maka Rasul mengajarkan doa berikut, "Ya Tuhan, berilah aku perlindungan dari kedukaan hati dan keluh kesah. Berilah aku perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Peliharalah aku dari sifat penakut dan bakhil. Peliharalah aku dari lilitan utang dan paksaan orang lain." Riwayat Abu Dawud. Dalam hadis lain yang diterima dari Umar bin Khattab, Nabi bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Rawahu Ahmad bin Hanbal an Umar bin Khattab. Andaikan kamu bertawakal kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberi rizki kepadamu sebagaimana burung keluar pagi dengan perut kosong dan kembali di waktu senja hari dengan kenyang. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kaum muslim, "Fa'idha balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Maka apabila engkau telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, atau persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. At-Taubah 2 dan 3. Dalam kehidupan apapun bentuknya harus didasarkan karena Allah, seperti hubungan seseorang dengan yang lain, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan suami dan istri. Tidak selamanya hubungan ini berjalan mulus, karena dapat saja muncul konflik bahkan perceraian. Ada beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian pada ayat ini. Pertama, perceraian atau rujuk kembali harus karena Allah. Kedua, iman dan takwa harus tetap menjadi bingkai kehidupan rumah tangga, karena akan memberikan solusi terbaik dan jalan rezeki yang tak terduga. Ketiga, tawakal harus menjadi dasar atas tercukupinya segala kebutuhan manusia. Inilah ajaran Islam yang amat indah dan yang selalu memberikan optimisme hidup dalam situasi apapun. Yang kelima, kondisi tawakal dalam kehidupan sehari-hari adalah aspek politik atau peperangan. Tawakal dalam membangkitkan pada diri seseorang rasa percaya diri dan syaja'ah pemberani.
Rasulullah dan para sahabatnya adalah orang-orang yang memiliki derajat tawakal yang amat tinggi, lebih dari yang dimiliki siapapun dari generasi sesudahnya. Apabila generasi saat ini yang lemah dan tidak berdaya, memang para sahabat ada kalanya khawatir, terutama dalam menghadapi kepungan musuh. Namun dengan segala daya dan usaha serta rasa tawakal kepada Allah, mereka dapat memenangkan peperangan. Hal ini menjadi pelajaran bagi setiap muslim bahwa tawakal dilakukan setelah segala rencana, strategi dan azam tekad kuat ditetapkan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa dalam menghadapi perang diperlukan persiapan yang matang. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli wa turhibuna bih aduwallahi wa aduwakum wa akhirina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlimun. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi dirugikan. Al-Anfal 60. Kosakata iddat atau persiapan dalam perang yang berupa kekuatan sesuai dengan situasi dan kondisi dan kapan dan di mana serta dengan siapa itu dilakukan. Di zaman modern sekarang ini, perang dalam arti persenjataan harus meliputi dengan perang urat saraf sekaligus perang ekonomi dan persenjataan lengkap. Segala persenjataan baik tradisional dan konvensional maupun modern, bahkan bom nuklir bila diperlukan adalah harus disiapkan. Namun demikian, Islam sebagai agama rahmah harus menggunakan pula persenjataan yang ramah lingkungan dan ramah kehidupan. Maka segala sesuatu yang diperlukan baik SDM, logistik maupun segala perlengkapan merupakan keniscayaan. Para tentara juga harus dilatih secara spiritual ruhaniyah. Tidak boleh ada keangkuhan seperti pada ayat-ayat berikut bahwa bagaimana diilustrasikan keberadaan orang yang sudah menduduki posisi mutawakkilin setelah memiliki persiapan strategi taktik dan upaya-upaya manusia lainnya dalam menghadapi situasi konflik politik, khususnya saat menghadapi peperangan. Sebagaimana pada keterangan-keterangan dalam surah Al-Maidah 11:23, Ali Imran 122, 160, 173, Al-Anfal 49. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Ali Imran 159 dan An-Nisa 81, ditunjukkan bahwa upaya manusiawi adalah penting. Yang selanjutnya adalah upaya spiritual. Bahkan dalam kondisi yang amat memojokkan umat seperti dalam kekalahan perang atau apapun bentuknya yang bersifat politis seperti dalam surah seperti firman Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidan lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohon